Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan singkat pada hari ini. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang sehat, penuh dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini serta merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk sukacita dan berkat-berkat yang boleh kami terima setiap harinya sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu. Dan kami juga mengucap syukur di mana kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memakai telinga kami untuk bisa mendengar dengan baik dan bukan hanya itu tetapi juga menerapkan segala firman yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami dan melakukannya hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjadi perpanjangan mulut Tuhan, menyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau membaca dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Yesaya 55 ayat ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mengerti serta mau untuk merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan untuk kita sama-sama renungkan adalah Tuhan itu baik bahkan saat kita terluka. Wow, temanya berat ya. Kenapa? Kadangkala kalau kita terluka, itu ada di antara kita atau beberapa orang yang justru saat terluka atau berbeban berat lupa sama Tuhan. Bawaannya apa? Bukan hal yang baik yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap kesusahan atau kondisi yang berat yang kita alami, tetapi bawaannya menyalahkan Tuhan aja gitu ya. Nah, tapi firman ini mau mengajak kita bahwa mari kita ingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan ini. Kita seringkali memang merasa kadangkala saat ada di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita akan merasa Tuhan kok gak adil ya. Bahkan mungkin Tuhan gak peduli ya sama hidup saya. Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami luka atau penderitaan? Dari hal itu kita akan lebih bertanya lagi kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Kapan ini selesai? Mungkin kita menjadi salah satu orang yang melakukan itu ya saudara, ketika kita mengalami hal-hal yang berat. Atau sebaliknya, justru saat mengalami hal-hal yang berat kita makin tekun tuh mendekat atau nempel sama Tuhannya. Tapi ini kita mau diingatkan mengenai kondisi di mana ketika tidak stabil atau tidak sesuai dengan harapan, justru kita mempertanyakan banyak hal kepada Tuhan. Kita seringkali membaca situasi yang kita alami itu dengan akal budi kita aja gitu, dengan akal kita sebagai manusia. Namun yang gak akan bisa, kita sering merasa bingung, kita sering merasa kecewa. Maka ayat di atas mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari jalan kita. Rancangannya tidak terbatas oleh pemahaman kita yang terbatas. Sama seperti langit jauh lebih luas dari bumi, demikian pula kasih dan kebaikan Tuhan melampaui segala sesuatu yang dapat kita bayangkan. Jadi kita sebagai manusia yang ada di sini itu seperti gelas gitu ya, gelas yang diisi air ya, airnya cukup sesuai dengan porsi gelasnya.
mau diisi air sebanyak lautan gak akan bisa, karena porsinya segitu. Sama ketika kita manusia yang terbatas mau memahami Tuhan, itu gak akan bisa. Jadi overload gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita terluka, penting untuk kita mengingat apa yang kita perlu ingat. Satu, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita merasa sendirian, Tuhan selalu ada. Dua, Tuhan memiliki rencana baik untuk kita. Meskipun kita tidak dapat melihatnya sekarang, tapi Tuhan sedang bekerja untuk membawa kebaikan kepada kita. Nanti di suatu titik, di satu titiknya atau di satu waktu yang memang Tuhan sudah tempatkan itu, sudah rencanakan, kita baru tahu, oh ini maksud Tuhan ya. Baru tahu. Tapi memang saat menjalani prosesnya itu tidak mudah ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Namanya percaya nggak hanya di dalam mulut. Saat kita mengalami masalah, kita berdoa, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan akan mengangkat beban ini atau memberikan saya kekuatan. Tidak hanya itu, tetapi dari hati kita ada penyerahan diri. Bukan hanya di mulut mengatakan saya percaya, tetapi di dalam hati kita masih meragukan Tuhan. Jadi saudara, serahkanlah segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan menolong kita mengatasi segala sesuatu. Hal-hal yang harus kita terapkan dalam keseharian kita saat menghadapi permasalahan, saudara, yang harus diingat. Mungkin kita sudah sering melakukan itu, tetapi firman Tuhan hari ini lebih dan lebih lagi mengukuhkan, menguatkan kita untuk rajin-rajinlah berdoa. Ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Anak saya pernah bertanya, Mah, kalau misalnya kita nggak minta kepada Tuhan, Tuhan itu tahu nggak sih sebenarnya apa yang kita perlukan? Lalu saya menjawab, iya, tentu saja Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mau nggak memberikan apa yang kita perlukan? Tentu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah apa yang kita perlukan. Berarti kita nggak perlu berdoa dong, Mah, gitu. Lalu saya bilang, ya tetap Tuhan mau kita berdoa. Kenapa Tuhan mau tetap kita berdoa? Karena Tuhan rindu untuk adanya hubungan yang terus baik melekat antara pencipta dan ciptaannya, antara Bapa dan anak. Saya berikan ilustrasi kepada anak saya mengenai ketika tasmu rusak atau sepatumu rusak, apa Mama nggak tahu? Lalu saya bilang, pastinya Mama tahu kan? Mama beliin ke kamu. Tapi Mama, kalau kamu nggak bicara, Mama pun tahu dan Mama akan membelikan. Cuman Mama bakalan senang ketika kamu ngomong. Kamu ngomong tentang sepatumu ini begini, kamu pengennya kayak begini, kayak begini. Itu kan makin akrab. Nah, itu yang dimaksud sama Tuhan. Ada hubungan yang terus erat bersama dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Sama dalam hidup kita pun juga Tuhan mau untuk kita terus mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita, khususnya di masa-masa sulit tentunya ya. Lalu selanjutnya, dekati komunitas iman. Berbagi dengan sesama orang percaya dapat memberikan dukungan dan penghiburan. Kadangkala kita tidak mampu untuk menanggung beban kita, hidup kita sendiri, tapi kita perlu teman untuk berbagi cerita, khususnya adalah teman-teman yang sefrekuensi dalam iman, supaya mereka bisa mendukung kita. Ya saudara, selanjutnya cari hikmat dalam firman Tuhan. Kembali ke Alkitab. Kan saya udah cerita nih sama teman saya, berbagi, justru malah saya ini dihakimi, tidak disupport dengan baik. Oke, kalau sudah mengecewakan manusia, berpotensi memang untuk mengecewakan. Kalau gitu kembali ke Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang yang mengalami kesulitan. Sebelum kita mengalaminya, mereka orang-orang yang terlebih dahulu ada, sudah mengalami. Namun tetap mereka percaya kepada Tuhan dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mampu menyatakan kuasanya kepada mereka, maka Tuhan pun mampu menyatakan kuasa
kuasanya kepada hidup kita. Yang selanjutnya adalah bersyukur. Meskipun dengan situasi yang sulit, kita masih bisa menemukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini bisa memberkati kita, menyampaikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, makin memperkuat iman kita. Dan bahkan ingatlah bahwa kebaikan Tuhan tidak terbatas oleh keadaan kita. Bahkan ketika terluka, kita dapat menemukan penghiburan dan pengharapan di dalamnya. Mari saudara, teruslah mempercayai Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Kiranya Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya dan kehendak yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan hari-hari yang akan datang.